Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu di hati masing-masing dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan doa membaca surat Al-Fatihah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam praktik dan kenyataan. Ya, selamat pagi anak semuanya. Pagi. Selamat lahir. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bertemu kembali dengan di tempat yang sama dan tentunya dengan mata pelajaran yang sama seperti kemarin, yaitu mata pelajaran apa? Akidah. Mulai kita dulu. Ananda Wini, Ananda Anissa, Asif, Sakit apa? Panas. Ananda Nika, sakit. Umurnya sakit ya? Cuacanya lagi ada ya? Cuaca ya? Kita doakan yang sakit semoga diberi kesembuhan Allah. Amin. Yang sehat terjaga kesehatan, stamina, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yang tidak masuk hari ini dua orang ya. Masih ingat pelajaran yang kemarin tentang apa? Ada yang ingat? Ada. Kalau kemarin kita membahas tentang ada sholat, ya. Sekarang saya akan membahas tentang adab-adab zikir, ya. Adab-adab sholat dan adab-adab zikir. Baik, dalam kehidupan sehari-hari kita itu pasti tidak luput dari melaksanakan sholat. Ada di sini yang tidak sholat? Sholat semua ya? Sholat semua. Tentunya kita itu butuh ada sholat ya, karena sholat itu adalah yang masih ingat hadisnya? Gimana hadisnya? As-sholatu ibadi. Terus paman aku maka fakot aku mati waman tarakaha fakot ada. Nah, dalam sholat ini ada adab-adabnya, ya, yang mana dengan kita melaksanakan sholat disertai dengan adab, yaitu tata krama, ya, tata krama sopan santun, maka ada sesuatu yang berbeda dalam sholat kita. Kira-kira sama nggak antara sholatnya orang yang sholatnya cepet-cepetan sama sholat yang pelan-pelan? Sama nggak pengaruh dalam jiwanya? Sama tidak? Tidak. Orang yang sholatnya cepet-cepetan, misalnya Mbak Dapul, kalau sholat cepet-cepetan, tergesa-gesa. Ya. Satunya Mbak Anita, kalau sholat cuman tidur khusyuk begitu, bukan tidur, berarti tidak. Ya. Jadi kira-kira pengaruhnya sama nggak dalam jiwanya? Tidak sama. Ya. Sebagaimana disebutkan
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi ala dzikrillahi. Ada yang tahu silakan. Kenapa? Ada yang hafidho di sini atau hafid? Atau membaca? Bakat hafid. Ini surat Ar-Ra'd ya. Biasanya surat Ar-Ra'd itu dibaca berapa? Banyak pernah baca surat Al-Qur'an? Tahu nggak surat Al-Qur'an itu biasanya dibaca? Nggak tahu. Nggak enak? Pernah baca surat Al-Qur'an? Tahu nggak maksudnya tahu? Ini kan jawab. Pernah baca surat Al-Qur'an? Namanya siapa? Apa manfaatnya baca surat Al-Qur'an? Baca surat Al-Qur'an itu ya, kalau orang yang ribet, prakteknya pendek, siapa mau gitu? Ya, kalau di sini ada yang bahas tentang ada salah jadi saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibaca Mbak Anissa. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala dzikrillah. Artinya orang-orang yang beriman dan hatinya tenang dengan zikir kepada Allah, maka ingatlah dengan zikir kepada Allah hati itu akan tenang. Jadi kalian kalau lagi galau itu jangan malah nauzubillah bernarkoba ya, mabuk atau main cewek, main cowok ya, malah kita mencari tempat yang sepi untuk melamun. Jangan, karena setan akan semakin tenang. Berarti gimana caranya? Ya dengan cara berzikir dengan menyebut Allah, banyak baca salat. Karena dengan itu hati kita akan tenang. Sebagaimana dalam salat ini merupakan salah satu dari ya, kalau kita itu salat itu harus tenang. Yang pertama ada salat adalah khusyuk. Ya, khusyuk apa artinya khusyuk? Fokus ya, fokus pada apa yang dikerjakan. Oh, bukan hanya makan saja yang khusyuk ya. Lagi makan dengerin rumah khusyuk makan gitu ya. Nah, gitu. Jadi sholat pun harus khusyuk seperti makan gitu ya. Jangan ketika makan kok yang khusyuk. Makna dasar khusyuk adalah kelembutan hati, kerendahan, ketenangan, serta ketundukan. Kita menunduk ketika kita sholat, maka di situ semua anggota tubuh pun juga ikut menunduk. Jadi pada aslinya yang menunduk adalah hati, ya, hatinya yang menunduk. Yang kedua, hati yang ikhlas. Kalian selama sholat pernah nggak merasa keberatan? Kok ada sholat sih? Pernah nggak? Pernah. Oh ya, Masya Allah. Merasa capek gitu ya? Ya. Kalau sholat itu justru, apalagi sholat di tempat yang enak ya, yang ber-AC wangi gitu ya, mukenanya baru wangi, pecinya, sarungnya harum, ya apa enggak? Ya, semakin tenang nggak sholatnya? Semakin terasa nggak? Terasa ya. Kalian punya berapa mukena? Tadi punya berapa mukena? Punya 2. Kalau baju? 2. Lebih dari 2. Adil nggak itu? Ya. Jadi mukena juga kita harus punya lebih dari yang kita butuh.
Ya. Kalau baju kita bisa punya banyak, kenapa kalau mukena cuma punya sedikit? Cowok, salah punya berapa? Banyak. Banyak lagi ada di atas. Pakai itu, pakai. Apa punya pakai itu? Apa punya? Iya. Mereka tanya. Ya, Ustazah tidak menanyakan jawab ya. Ya, kalau baju kemeja untuk dinner punya berapa? Punya 2. Ternyata saya cek besok rumahnya ya. Ya, jadi kalau misal dunia kita itu bisa gonta-ganti, kenapa kalau Ustaz tidak bisa? Udah punya uang saja, sudah mau beli kalornya lagi pasti bisa. Ya. Ustazah di rumah itu punya banyak benar. Masya Allah. Ya, jadi pikiran Ustazah seperti itu. Kalau baju saya bisa gonta-ganti, kenapa kalau misalnya cuma punya 2? Padahal itu untuk sholat ya. Dan kalau mukenanya itu yang jauh, kalau baunya nggak enak, kira-kira khusyuk nggak salahnya? Nggak khusyuk ya, nggak khusyuk. Apalagi kalau 2 minggu udah dicuci gitu ya. Itu sudah lumayan ya. Sudah. Nomor 3, menjaga waktu dan batasnya. Jadi batas-batasnya sholat itu ada waktunya tersendiri ya. Kayaknya ngantuk ini ya. Ngantuk tak? Enggak. Ngantuk. Mau tes fokus dulu ya. Tes fokus dulu ya. Kayak tadi ya. Keluarnya ikuti kata-kata, bukan ikuti gerakan. Ya. Ikuti kata-kata, bukan gerakan. Ya. Apa yang disuruh megang itu dipegang. Ya. Ya. Pegang kaki. Pegang kepala. Oh, ya, kita semuanya fokus nanti ya. Karena ini masih agak berat. Masih pagi Bu, masih pagi ya. 10. Oh, jam 10. Kamarnya sudah mau masuk siang ya. Iya. Ya sudah. Yang nomor 4 menjaga kebersihan dan kesucian. Yang nomor 5 memakai pakaian yang terbaik, dan nomor 6 menyesal serta bersedih. Jadi kalau sholat itu harus merasa itu sholat terakhir. Ya. Pernah dengar nggak kalian? Makalah begini. Hiduplah kalian seakan-akan, bekerjalah kalian seakan-akan kalian hidup selamanya. Dan beribadahlah kalian seakan-akan kalian mati besok. Pernah dengar? Nah, bisa ada yang menyebutkan ada yang bisa menyebutkan bahasa Arabnya? Saudara saya yang bisa. Siapa? Mbak Naila. Siapa Naila? Dibaca bersama. Yang bisa menerjemah, saudara hadiah. Silakan.
Silakan diartikan. Kerjakanlah duniamu seakan-akan kamu hidup utamanya dan kerjakanlah akhiratmu seakan-akan kamu mati gitu. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Ella. Oh ini ya sesuatu yang bisa menjadi kenangan ya. Jadi kita itu harus bekerja, beramal untuk dunia kita itu kayak kita itu hidup selama ya. Jadi mau mengerjakan apa sesuatu yang tidak terlalu penting urusan dunia. Ya sekarang kita hidup selamanya ya, jangan harus bertemu sekarang kecuali tugas yang mendadak dari seorang guru ya harus dilakukan. Sudah berapa lama di akhiratnya ke anak katamu tuh wadah kerjakanlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mau mati deh besok. Jadi contoh sholat seakan-akan sholat yang kalian lakukan pada saat itu adalah sholat yang terakhir. Jadi yang mau mainan itu takut tidak diberi kesempatan sholat lah. Dan paham semuanya? Paham. Sekarang saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ya. Saya minta untuk memberikan kesimpulan perwakilan satu orang saja mengenai yang saya terangkan hari ini. Ya, silakan. Saya kasih waktu 1 menit. Dari kelompok A, B, C. Ini dulu ya. Ya, sudah. Silakan. Dari kelompok A, Pak, mau maju. Perwakilan dari kelompok A tentang kesimpulan dari adab-adab sholat. Adab-adab sholat adalah tata krama atau sikap yang sebaiknya dilakukan sebelum, saat, dan sesudah sholat agar ibadah menjadi lebih khusyuk dan diterima oleh Allah. Jadi di sini kesimpulannya adab dalam sholat itu bisa dikerjakan kita untuk selalu menjaga kebersihan, berpakaian rapi dan menutup aurat serta berwudu dengan benar sebagai bentuk penghormatan sebelum menghadap. Kalau bajunya bolong-bolong, boleh nggak? Tidak boleh. Boleh tapi kurang adabnya. Boleh tapi adabnya tidak atur ya. Terima kasih. Makasih. Ya. Kelompok mana yang bisa? Boleh tahu BPM. Silakan. Nah, di sini ada guru yang mau ganti. Kesimpulan pada pelajaran hari ini intinya kita itu harus sholat. Iya, iya, iya. Ada. Intinya kita harus menjaga adab ketika kita beribadah kepada Allah. Bukan hanya kita mau ketemu sama pastor yang harus rapi. Ya. Kalau punya pacar, sorry. Tapi anak ini proses. Kalau nggak rapi kenapa? Badannya mana? Mungkin Kalau sholat pakai baju yang sobek, nggak takut pacar, nggak takut Allah marah. ya itu bu, otaknya itu udah bisa itu. Oh iya, ya. Ya, sudah, itu saja. Ya. Oh, ini. Kamu nunggunya ya? Ya silakan dong Pak C. Siapa yang mau maju? Ada
masuk. Nah, selain itu kalian juga pakaiannya harus rapi, jangan bau. Harus bau jadi kalau sebenarnya bau harus dicuci. Kembali juga seminggu 1 kali lah kalau keberatan. Kalau punya si cuci kan enak, bisa cuci setiap hari sampai-sampai. Tapi kenyataannya di masjid kita sebenarnya orangnya enggak Tapi ada juga yang menjaga kebersihannya. sebagian itu mayoritas yang belum menjaga atau minoritas yang belum menjaga? Yang menjaga fasilitas kewangian mukena itu mayoritas masjid apa minoritas masjid? Minoritas ya, sedikit ya. Ya berarti kita awali dari diri kita sendiri gitu ya. Sudah. Tapi itu juga tepuk tangan untuk yang sudah mandan. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah kita selesaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bertemu lagi insyaallah di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ikuti ada ampun Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.